Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita libur Idul Adha, kita kembali bertemu di pembelajaran online untuk mata pelajaran SKI. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Masih di bab pertama, bagian C, yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Jadi yang kita pelajari di sini, kita mau lihat apa peristiwa-peristiwa yang penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, sewaktu Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Siksaan terhadap kaum muslimin bermula pada tahun keempat kenabian Rasulullah SAW. Awalnya siksaan itu terlihat lunak, namun seiring berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan dan memuncak hingga pada tahun kelima kenabian. Jadi pada tahun keempat kenabian Rasulullah SAW, kaum muslimin kebanyakan disiksa. Itu penyiksaan yang terlihat biasa, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun kelima kenabian setelah Nabi SAW dilantik, itu penyiksaan itu semakin meningkat. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhijrah. Yang pertama, Rasulullah SAW bersama sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Habasyah melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka. Maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami pada saat ini." Jadi pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya atau warga Makkah untuk pergi ke Habasyah, yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW untuk pergi ke Habasyah, sebuah negeri yang di sana dipimpin oleh seorang raja, yang orang yang ada di sisi raja itu tidak akan menerima siksaan dari siapapun, benar-benar dilindungi oleh raja itu. Jadi pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian Rasulullah SAW, maka berangkatlah kaum muslimin menuju Habsyih. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga, berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslim ke Habsyih diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan, bahkan makanan. Jadi setelah sahabat Nabi SAW hijrah ke Habsyih yang diterima oleh Raja Najasyi, sahabat-sahabat di sana dijamu oleh Raja Najasyi itu dengan perlakuan yang baik. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyih diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makanan. Perlakuan Raja Najasyi
terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Jadi setelah kaum muslimin diperlakukan sangat baik oleh kaum Raja Najasyi, kaum kafir Quraisy sakit hati. Jadi mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Kedua utusan ini menghadap dengan mengatakan, "Wahai Raja, mereka telah pergi dari negeriku dan datang ke negerimu. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka telah melepaskan agama nenek moyang kami dan telah masuk agama baru, yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Maka kami diutus oleh pemimpin-pemimpin kami untuk meminta kepadamu agar mereka dikembalikan kepada kami." Itulah permintaan kedua utusan ini, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Tetapi permintaan itu, permintaan kedua utusan kaum kafir Quraisy ini ditolak oleh Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Agama apakah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari agama nenek moyangmu dan tidak mau masuk agamaku?" Para orang Islam menjawab, yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Raja, kami dahulu orang jahiliyah. Jahiliyah adalah golongan orang yang bodoh, menyembah berhala dan sebagainya, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang-orang kami memperbudak yang lemah. Lalu datang utusan Allah, yaitu seorang di antara kami, kaum Quraisy. Kami mengenal akhlaknya yang mulia, yaitu jujur, menepati janji, pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa. Menyuruh kami berkata yang benar, bersikap jujur, adil, memenuhi amanah, menyambung persaudaraan." Kaum muslimin yang menetap di Habsyi, yang dilindungi oleh Raja Najasyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah mempersiapkan rombongan kedua untuk berhijrah ke Habsyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 orang wanita, dan 7 orang wanita asing. 11 orang wanita Quraisy dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya, karena berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkannya. Melihat situasi ini, Utsman berkata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami telah berhijrah. Yang pertama ke Najasyi dan kali ini yang kedua. Tapi engkau tidak ikut bersama kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nabi berkata, "Kalian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada aku. Kalian mendapat kedua hijrah ini semuanya. Kalau begitu, cukup kami yang saja yang hijrah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," kata Utsman. "Biarkanlah kami yang berhijrah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kaum Muhajirin yang menetap di negeri Habasyi dalam keadaan aman dan sentosa. Namun tatkala mereka mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berhijrah ke Yasrib, maka mereka semua pulang ke Mekkah. Lesumanengi lori Mekkah. Nasaba melo imaceriwi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib. Kemudian yang kedua, Amul Huzni. Abu Talib bin Abdul Muttalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan dan bantuan dari Abu Talib dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Talib adalah orang yang sangat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Abu Talib adalah masih berpegang
kepada agama nenek moyangnya, yaitu kafir Quraisy. Namun dalam Asad Al-Ghabah diceritakan sewaktu Abu Talib sakit parah, sakitnya semakin parah, ia memanggil semua warga Bani Abdul Muthalib, memanggil semua keluarganya dari rumpun keluarga Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan, sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengarkan perkataan Muhammad dan mengikuti perintahnya. Jadi Abu Talib memerintahkan kepada semua keluarganya untuk mengikuti mendengarkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti perintahnya. Kata Abu Talib, narek kumaceri winabita si bawa mengkalingi adanna majapku salamaku. Riwayat na rifam masena Allah Ta'ala Abu Talib, meninggal Abu Talib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu dan mengampunimu. Aku akan mintakan ampun untukmu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangku. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu Abu Talib menghadapi zakaratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sejarah, menurut riwayat, beliau mengajak pamannya Abu Talib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau membimbing pamannya, tak henti-hentinya beliau membimbing pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi Abu Talib tidak mampu mengucapkan kalimat 2 syahadat di penghujung hidupnya. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih kehilangan pamannya dan selalu memintakan ampun sampai beliau berkata, iya fana seguha jam melo adam peki nareko Allah Ta'ala macaka. Tidak berselang lama dari meninggalnya Abu Talib, Siti Khadijah istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia. Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Jadi istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, yang biasa dikenal Ummul Mukminin. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Jadi Khadijah usianya 65 tahun meninggal. Dengan meninggalnya kedua orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi. Karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Jadi Amul Husni itu adalah tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena istrinya dan pamannya Siti Khadijah sama Abu Talib meninggal dunia. Jadi untuk penjelasan pada pertemuan ketiga ini,
Mungkin sampai di situ, dan saya minta kepada anak-anakku menyimak dan menulis eh, apa yang Anda pahami pada penjelasan saya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi SKI pada hari ini mungkin sampai di situ. Ada dua hal penting, ada dua peristiwa penting yang saya jelaskan pada pembelajaran ini. Yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, memerintahkan sahabat untuk berhijrah ke Habsyi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah yang kedua ke Yasrib. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu Amul Huzni. Amul Huzni adalah tahun kesedihan karena orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi untuk tugasnya silakan lihat di komennya, itu ada tugasnya di situ, kemudian dikerjakan. Setelah itu saya anggap hadir kalau ada foto pembelajaran beserta foto tugasnya dikirim ke WA pribadi saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.